Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ruang diskusi perkumpulan Elang. Hari ini kita akan mencoba mendiskusikan masalah yang memang mungkin harus dibicarakan di luar konteks yang ada, di mana kita berpikir kemarin sempat kita berdiskusi bahwa dalam perubahan iklim ke depan ini jelas pesisir menjadi ancaman serius yang harus disikapi. Nah, perubahan iklim mengakibatkan kenaikan gelombang laut tinggi, kenaikan suhu laut, abrasi yang luar biasa, banyaknya pemilihan ikan yang mati. Nah, ini menjadikan mangrove sebagai benteng terakhir sebenarnya di pesisir dalam penyelamatan atau dalam adaptasi perubahan iklim. Tapi di sisi lain juga kita melihat atau kita coba pernah mendiskusikan bahwa konsep pengelolaan mangrove saat ini sepertinya belum berkeadilan, gitu ya. Belum berkeadilan secara lebih pada menekankan ekologinya saja, penyelamatan lingkungan, tapi yang hampir melupakan posisi masyarakat. Ini yang membuat kita berpikir, sementara fakta yang tidak bisa kita pungkiri atau tidak kita bisa hindari bahwa selain dari fungsi ekologis, mangrove juga punya fungsi ekonomi, punya fungsi sosial yang harus juga disikapi atau dipertimbangkan dalam sebuah konsep pengelolaan kawasan yang adil. Adil secara ekologis, adil secara ekonomi, dan adil secara sosial. Itu yang paling penting. Nah, ini yang mungkin mau kita diskusikan malam ini. Terus kebetulan hari ini kita kedatangan dua orang hebat atau dari teman-teman hebat dari pakar mangrove dan pakar pesisir, dan kebetulan teman-teman berdua ini juga berada di sebuah organisasi bersama, yaitu Ruaya Inisiatif. Yes. Ya, Ruaya Inisiatif. Dan dia juga. Ya, saya diajak bergabung, alhamdulillah. Jadi yang pertama itu Bang Romi atau John Eri. Yang kedua Mbak Miswadi. Romi itu selain dari di Ruaya, dia adalah dosen di Fakultas Perikanan Universitas Riau, sementara Bang Miswadi itu aktivis pesisir dan mangrove. Nah, sebelum kita masuk ke tema bagaimana mengelola mangrove yang adil secara ekologi, adil secara ekonomi, dan adil secara sosial, kayaknya perlu diterangkan dikit dulu pembukanya, apa itu Ruaya. Ruaya Inisiatif. Ruaya Inisiatif itu apa sih sebenarnya makhluknya? Monggo, siapa yang mau dulu? Romi atau? Mulai dulu. Ya, monggo. Ruaya Inisiatif. Baik, terima kasih Bang Fadil. Kawan-kawan sekalian, perkenalkan tadi sudah disampaikan oleh Bang Fadil, saya Romi Joneri. Sekarang aktif mengajar di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau di jurusan pemanfaatan sumber daya perikanan. Bahasa gampangnya menangkap ikan. Oke. Setelah ini dipercepat, setelah berakhirnya Laksana Samudra, terus kevakuman institusi, akhirnya kita berdua mencoba untuk mendirikan sebuah institusi yang fokus untuk bergerak di bidang riset, diawali oleh Mangrove Research Institute. Ya, hanya sebuah institusi begitu saja, gitu kan. Secara aspek legalnya belum ada, dan fokusnya memang karena judulnya Mangrove Research Institute, fokusnya untuk penelitian mangrove. Jadi dalam setiap kita menghadirkan penelitian, selalu menyisipkan di dalamnya Mangrove Research Institute, Mangrove Research Institute. Nah, kemudian belakangan mulai bergabung teman-teman seperti Dr. Eko Prianto yang fokusnya di manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan umum daratan, dan beliau menyarankan kenapa kita nggak masuk saja ke perairan umum yang juga ada gambutnya, bahkan sampai ke hulu sungai, sehingga kita bisa melakukan lebih banyak aktivitas terkait dengan perikanannya khususnya. Walaupun nanti perikanan tidak akan lepas dengan hutannya, jadi kita punya satu konsep yang sebetulnya nanti akan harus di-break lagi tentang konsep ini. Kita beri nama Forest for Fisheries. Artinya? Teman-teman NGO ini dulu, ya, sewaktu Laksana masih ada itu kan banyak bergerak di forest. Ya. Tapi yang dikaji hanya sumber daya hutannya saja.
ikannya lupa. Kalau kita lihat di kasus di Riau ini, misalnya di GMC kecil, itu banyak danau atau tasik-tasik yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, yang dijadikan sebagai mata pencarian masyarakat di sana untuk mencari ikan. Oke. Pernah selama ini mengusik ikannya? Nggak pernah. Enggak. Gambutnya aja. Gambutnya saja yang bicara, gambut, dan Atau gambut. rawanya saja. Dan mungkin ikan akan masuk ketika terkait dengan mata pencarian alternatif, dan itu pun jarang disentuh. Nanam nanas, ya, gitu kan, geronggang, tapi ikannya nggak masuk. Oke. Jadi tujuan ruaya. Nah, ketika ide itu ditelurkan oleh Dr. Eko Prianto dan itu diflorkan ke grup, gitu, akhirnya hadirlah Ruaya Inisiatif. Oke. Kira-kira itulah ceritanya kenapa Cerita ada ruaya. Ruaya. Mengapa sih namanya ruaya? Apa sih arti ruaya tuh? Nah, Aku diundang Mas Andi masuk nih, tapi aku nggak tahu apa arti ruaya tuh. belum lihat websitenya ya? Iya, belum bisa ya. Jadi ini ya, saya Miswandi, dulunya juga sama dengan Pak Rumi di Laksana Samudra, kemudian di Mangrove Institute, mengurusi mangrove terus gitu. Nah, kemudian saya bergabung di Eko Nusantara sekarang. Nah, sekarang ini saya juga menjadi mahasiswa di status Sama mahasiswa. ya. Sama mahasiswa. Program dokter ilmu lingkungan di Universitas Riau. Nah, terkait dengan ruaya, kenapa kita beri nama ruaya? Itu kan ikan tuh bergerak. Oke. Nah, jadi ada yang beruaya dari hilir ke hulu, dari hulu ke hilir, dari satu tempat ke tempat yang beruaya. Jadi pengembangan dari mangrove lalu merambah ke wilayah yang lebih Hulunya? hulu gitu lah. Bicara hutan untuk perikanan tadi itu, Oke. forest for fisheries. Nah, Ah. itulah konsep beruayanya. Beruaya, gitu. Beruaya. Melebarkan. Ah, Sebenarnya kalau bahasa ini kan melebarkan sayap atau melebarkan wilayah kajian terutama. Jadi konsepnya ini Ruaya Inisiatif ini lebih luas dari Mangrove Research Institute yang dulu konsennya hanya mangrove saja. Di Ruaya Inisiatif lebih luas dari itu. dari mangrove yang di laut sampai ke hulu pedalaman jauh dari mangrove. Karena dia tidak Palu Gada. karena dia tidak bisa terpisahkan sebenarnya sebagai Iya. satu rangkaian ekosistem. Rangkaian ekosistem ya, landscape ya. Ya, landscape. Jadi kalau patin dulu, ciri patinnya, patin itu kan dari hilir dia akan ini memijahnya di hulu. Ya, Dia ya. akan naik dulu. Turun lagi yang besar ini naik lagi gitu. Sama dengan seperti salmon gitu lah. Oh, Jadi mau siap. tidak mau kita juga harus ngurusin dari hulu sampai ke hilir. Nggak bisa satu spot mangrove Iya. saja. Oke. Perlu ditambahkan sedikit untuk Ruaya, kata Ruaya tadi. Ah. Memang agak sulit di awal untuk apa ini Iya, lembaganya kan. Nah, dengan teknologi AI yang sekarang ada ini kan, terus diminta bantu membangun ide ini supaya ada nuansa Melayunya juga karena kita ada di tanah Melayu kan. Ruaya itu singkatan dari rungkai dan payah. Payah saya tahu, rungkai Rungkai belum pernah dengar? belum pernah. Belum pernah. Jadi di laman websitenya Ruaya Inisiatif itu ada satu menunya Ruaya Rungkai. Ya. Nah, rungkai itu bahasa Indonesianya, padanan bahasa Indonesia adalah meneliti atau mencari secara sungguh-sungguh. Oh itu dari bahasa Melayu. Ruaya, payah. Payah. Jadi ruaya. Oke, siap. Oke, itu perkenalan awal tentang apa sih ruaya itu inisiatif. Oke, balik ke diskusi kita tentang pesisir tadi. Tadi di pembuka saya sudah ceritakan atau saya sudah sampaikan bahwa memang perubahan iklim itu bukan lagi hanya sebuah wacana, tapi perubahan iklim sudah menjadi sebuah fakta yang harus disikapi. Nah, kita lihat banyak inisiatif, banyak kebijakan sekarang terhadap perubahan iklim, terutama untuk pesisir itu adalah penyelamatan pesisir dengan penyelamatan mangrove sebagai benteng terakhir. Nah itu yang jadi apapun kegiatan mangrove sekarang pasti konsepnya konservasi. Mangrove ditanam sebanyak mungkin untuk mencegah terjadi abrasi, mencegah terjadi apa segala macam. Nah, tapi kita lupa tadi dari awal kita diskusikan, kita lupa bahwa mangrove juga bukan hanya fungsi ekologis, tapi di situ di sela-sela kehidupan mangrove itu ada kehidupan manusia, ekonomi manusia. Sementara kita melihat kalau hanya menyelamatkan ekologi,
tapi tidak menyelamatkan manusianya, ini rasanya tidak benar, tidak adil. Karena ujung-ujung dari penyelamatan ekologi adalah penyelamatan manusia sebenarnya. Saya membayangkan ada sebuah ketidakadilan yang terjadi saat ini dalam pengelolaan mangrove yang menjadikan pohon kayu mangrove itu tidak bisa diambil atau tidak ada regulasi yang melegalkan pengambilan kayu mangrove. Tapi fakta di lapangan kita melihat itu terjadi. Kebutuhan kayu mangrove itu banyak. Tadi seperti misalnya untuk cerocok, untuk arang bakar, untuk bahan bangunan, itu kan terjadi semua. Bagaimana teman-teman melihat pendapat saya bahwa ini sebetulnya pengelolaan mangrove kita ini belum benar-benar adil? Monggo, siapa dulu, Mas Wadi? Tanggapi dulu. Oke, Jadi, siap. dari asupan informasi yang ada saat ini, ternyata dan diskusi kita beberapa waktu lalu itu, ternyata peraturan Menteri Kehutanan nomor 11 tahun 2009 itu yang kemarin bisa disampaikan tentang silvicultur, ternyata di situ membenarkan untuk pemanfaatan kayunya melalui izin HPH itu. Oke, Ya. gimana? Ya, bisa di yang kemarin kita diskusikan di Riau itu tahun berapa? Yang PT CP Bina Lestari. Bina Lestari. Konsepnya kan itu. Dan melalui peraturan itu ya. Namun setelah saya coba untuk menguliknya lagi, ternyata peraturan itu tidak lagi berlaku. Sebagai pengganti? Sebagai pengganti ternyata larinya ke PS, perhutanan sosial yang di dalamnya diberikan kepada masyarakat untuk bisa melakukan pengelolaan kawasan. Kalau PS-nya ada di kawasan mangrove, berarti masyarakat boleh melakukan bentuk-bentuk pengelolaan yang berkelanjutan di dalam PS itu yang disusun dalam Rencana Kerja Pengelolaan Perhutanan RKPS. RKPS-nya. Oh. Nah, itu yang Oke. itu yang informasi yang Itu sudah muncul, sudah kita banyak diskusikan. Tapi yang muncul praktek di lapangan ketika bicara tentang pengelolaan mangrove itu tadi praktek pengelolaan mangrove non kayu yang muncul ya di masyarakat. Ya. Pembuatan sirup, pembuatan dodol, pembuatan Makanan lah, kuliner ya. Ujung-ujungnya paling nanti apa? Ekowisata. Ya. Ekowisata mangrove. Tapi kan tadi dari awal kita coba diskusikan bahwa kayu mangrove itu adalah kebutuhan nyata gitu bagi masyarakat pesisir, terutama bagi masyarakat pesisir. Nah, ini yang mungkin mau kita coba diskusikan. Mungkin tidak kayu mangrove itu dikelola secara benar, berdampak terhadap ekonomi dan sosial masyarakat, artinya punya manfaat dampak ekonomi sosial dengan masyarakat, tapi juga tidak mengabaikan fungsi ekologisnya. Ya. Bayangin seperti apa, Mas? Ya, jadi gini, sebenarnya kan konsep sustainable development atau pembangunan berkelanjutan dari dulu yang didengungkan itu bagaimana memang mensinergikan antara kepentingan ekologis, Ya. ekonomi dan sosial. Ya. Dalam konteks pengelolaan mangrove, lalu mangrove dipandang sebagai kepentingan ekologisnya itu lebih tinggi. Betul. Sehingga sepertinya bahwa mangrove tidak harus untuk ditebang kayunya. Ya, selama ini dia. Selama ini ya. Sehingga untuk manfaat ekonominya, maka bagaimana nilai ekonomi itu bisa diambil dari mangrove yang ada yang tidak mengganggu ekosistemnya. Nah, muncullah konsepnya satu ekowisata. Ya. Nah, ekowisata bisa diambil manfaat ekonominya, ini mangrove tidak akan terganggu. Ya. Yang kedua, mengembangkan produk-produk berbasis mangrove. Ya. Ada yang buat ekoprint, ada yang buat makanan berbasis mangrove, minuman, ada dodol kedabu, kopi mangrove, kemudian bulu api-api dan sebagainya. Ada berapa puluh itu kalau kita baca dari pengenalan produk berbasis mangrove. Tapi satu lagi bahwa faktanya yang namanya produk baru dikenalkan, tentu belum familiar ke masyarakat. Baik dia akan memasarkan maupun akan mencicipi bagaimana produk. Beberapa teman-teman di lapangan itu ada rasa ragu karena mereka yang api-api boleh dimakan enggak ya?
Kan gitu kan jadinya kan. Nah, itu juga menghambat pengembangan UMKM jadinya kan. Nah, tapi sebenarnya yang terlupakan adalah bagaimana memang bahwa kayu dari dulu, kayu mangrove itu dari dulu sampai sekarang itu tetap digunakan orang untuk kayu bakar satu, Ya. untuk kayu arang satu, dan untuk kayu bangunan atau konstruksi, baik itu untuk cerocok penguat fondasi, untuk tiang rumah, tiang-tiang kecil ya, kemudian untuk atap, untuk kerangka atap dan sebagainya, itu tetap dibutuhkan. Kemudian ada yang dibuat untuk gading-gading kapal, ya, jenis gading-gading kapal, kemudian untuk gagang parang, gagang cangkul dan sebagainya. Banyak untuk sawu, banyak diambil dari mangrove. Dan di kita itu saya juga pernah menulis itu yang tentang pemanfaatan kayu mangrove di sini itu 3 pemanfaatan utama adalah kayu arang, cerocok, dan kayu bakar. Itu paling utama Dan itu paling kita paling banyak mengkonsumsi. Paling banyak mengkonsumsi. Karena apa? Kebutuhan masyarakat kita masih tinggi akan kayu cerocok, apalagi untuk masyarakat pesisir yang akan membangun bangunan, baik jembatan, rumah, ruko, itu butuh itu. Belum ada pengganti skala masyarakat ya, belum ada pengganti yang namanya yang tahan untuk daerah yang bersalinitas tinggi. Gitu. Kalau rawa gambut mungkin bisa berlonggang, bisa maham kan. Tapi kalau untuk wilayah pesisir yang bersalinitas tinggi, air asin lah bahasa kitanya, itu belum lepas dari yang namanya batang bakau itu. Baik dari ujung Indil, Tembilan sana sampai ke bagian Ciapi-api atau Rohil sana. Punya gambaran nggak berapa kebutuhan bakau untuk membangun sebuah bangunan di beberapa teman-teman seperti ada beberapa riset sebenarnya yang sudah pernah dilakukan teman-teman di Kehutanan Undri ya, itu pernah melakukan bahwa untuk ruko saja dengan ukuran ruko standar kalau di wilayah Tembilan itu 8 kali 5 kali 12 6 kali 12 6 kali 12 ya, 6 kali 12 sama seperti di Selat Panjang itu butuh 4.000 sampai 5.000 batang. Kira-kira berapa luas itu? Itu kalau menebang bakaunya berapa luas? Kalau standar nih ya, kalau standar penanaman lah, kita hitung standar penanaman itu kan 1 hektar Pak. 5.000 itu 1 hektar dengan ukuran tanam 1 kali 2. 1 kali 2 1 hektar kan? Berarti 1 hektar satu ruko menghabiskan 1 hektar. 1 hektar kurang lebihnya. Kalau spesiesnya sama. Kalau spesiesnya sama kan. Oke. Tapi kan kita bisa lihat ini ya. Jadi kan sebenarnya gini, kita harus memang berpikir cerdas ke depannya. Coba kita abaikan dulu regulasi yang ada tentang bahwa misalkan ini abaikan regulasi ini. Oke. Ini dalam konteks pembicaraan ya. Dalam konteks pembicaraan coba kita abaikan dulu regulasinya bahwa mangrove boleh atau tidak bolehnya. Itulah. Akhirnya tapi kita pandang sebagai satu bahwa mangrove sebagai sumber ekonomi. Yang kedua, mangrove sebagai berperan atau berfungsi secara ekologis, dan mangrove juga ekosistem mangrove juga berfungsi secara sosial. Bagaimana sinergi itu bisa kita lakukan sehingga nanti kita benar-benar mendapatkan model pengelolaan yang berkeadilan. Karena gini, Sungai Liung yang menjadi lokasi riset Sungai Liung itu di Pulau Bengkalis. Pulau Bengkalis ya. Sungai Liung itu di Pulau Bengkalis, sebuah kawasan ekosistem mangrove yang cukup juga luas. Dari 3 kalau di Pulau Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Malaka itu ada 3 kawasan, ada Sungai Kembung, Sungai Liung, dan Sungai Jangkar atau Sungai Batang Tengah. Nah, antara masyarakat yang memanfaatkan mangrove dengan masyarakat nelayan itu 2 komunitas berbeda. Nelayan tetap dia memanfaatkan sumber daya perikanannya saja, ikan, jaring apa sebagainya, dari mulai jaring di areal sungai-sungai yang ada di ekosistem mangrove-nya atau di laut lepas. Gitu loh. Dia tidak akan membang kayu untuk kebutuhan hidupnya, kecuali untuk kebutuhan mungkin kayu bakar, untuk kebutuhan rumah tangga atau kayu-kayu yang digunakan untuk hanya sekedar bangun rumah, tapi bukan nebang kayu kemudian dijual ke Turki atau sebagainya. Sementara orang yang memang bergantung hidup dari kayu mangrove sebagai sumber ekonomi itu komunitas berbeda, memang masyarakat yang nebang kayu. Jadi hari-harinya dia memang pergi ke bakau, nebang kayu, bawa balik, antar ke toke, dapat duit. Jadi itu ada 2 komunitas yang berbeda, yang juga keduanya juga harus diperhatikan. Kalau ekosistem ini bagus, masyarakat nelayannya pasti diuntungkan, karena hutan mangrove pasti berdampak penting terhadap sumber daya perikanannya. Nelayannya pasti akan mendapat untung yang besar dengan hasil tangkapan yang bagus. Tapi
Kalau ini tidak ditebang, masyarakat yang tadi nembang bakau mau dikemanakan? Ya. Kan itu jadinya kan. Itu yang- Artinya ada satu sisi yang akhirnya terlupakan. Nah, bagaimana ini kita coba rumuskan sebuah model pengelolaan yang memang memperhatikan keduanya kan. Masyarakat yang memang memanfaatkan dari aspek ekologis, fungsi ekologis si mangrove untuk sumber daya perikanannya, dia dapat untung dari sumber daya perikanannya. Masyarakat yang memang bergantung hidup dari tegakan kayu mangrove yang memang harus diambil lognya untuk dijual untuk kebutuhan masyarakat luas, masyarakat yang ada di pesisir itu untuk bangun rumah, untuk arang gitu. Nah, tinggal memang tata kelolanya harus bagaimana. Nah, sehingga jika model itu nanti bisa dirumuskan, maka regulasi akan mengikut model itu. Ya. Kalau memang Regulasi harus mengikuti harus model itu, karena ini ya tentu kan risetnya, modelnya harus diriset secara ilmiah, kan gitu. Yang harus bisa dipertanggungjawabkan bahwa model yang dihasilkan ini memang mensinergikan 3 kepentingan tadi. Ya. Sehingga yang namanya teknologi, hukum dan kelembagaan itu yang mengatur itu tadi. Nah, kan, itu dari konsep Ini jadi mungkin ini kan sebetulnya bagian dari tujuan disertasi gue rencananya. Jadi makanya gue ajak kawan-kawan diskusi. Memang aku punya ide bahwa atau punya bayangan bahwa berlatar belakang tadi bahwa selama ini mangrove sebagai hanya alat konservasi, tapi juga berpikir tegakan atau lognya mangrove juga bisa dikelola dengan adil gitu. Nah, balik ke Romi, mungkin nggak dengan kondisi pesisir, bentangan pesisir Indonesia dulu secara umum, mungkin tentu balik ke khusus kita di Riau dulu, mungkin nggak model pengelolaan log mangrove itu didesain. Ini penting karena ini bagiku ini langkah awal, langkah penentu. Kalau ada kemungkinan risetnya berlanjut, kalau tak ada kemungkinan habis umur. Udah dapat input baru. Kalau ini tidak memungkinkan, memang fungsi mangrove hanya untuk konservasi saja, tidak lognya tidak boleh diganggu menurut pandangan ekologis, ya ngapain riset ini dilanjutkan? Nah ini mungkin Romi, pandangannya Rom. Oke. Kalau dibicara mungkin memang sangat memungkinkan untuk dikembangkan konsep Modelnya. Ya, model pengelolaan seperti itu kan. Karena banyak kawasan-kawasan di sekitar mangrove yang tentu sekarang ini tren atau kecenderungan eksistensi mangrove yang ada saat ini itu terus berkurang. Ya, Faktanya gitu kan. Jadi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, walaupun tidak banyak, misalnya kalau kita bandingkan dari PMN tahun 2021 dengan hasil pemetaan tahun 2024, itu hampir sebesar 10.000 hektar mangrove di Provinsi Riau berkurang. Jadi dalam 3 tahun hampir 10.000 hektar berkurangnya. Nah, berkurang ini bukan karena memang faktor alam dan faktor manusia, tapi dari hasil yang dilakukan itu ada beberapa kawasan mangrove yang dipetakan melalui BMN tidak terpetakan dia. Jadi tidak dianggap sebagai mangrove, tapi di pemetaan yang kita lakukan itu dia mangrove. Oke. Nah, di situ ada sedikit perbedaannya. Perbedaan Sebaran mangrove kan. Namun di banyak tempat memang tekanannya cukup tinggi, khususnya di beberapa kabupaten. Kalau kita lihat ke Dumai, tapi masif sekali gitu kan. Jadi kalau ikut forum penggiat mangrove Riau, itu di Dumai itu Bang Darwis lagi getol-getolnya untuk mendesak pemerintah untuk mempertahankan mangrove-nya yang ada di Dumai. Di Kayu Arah Permai, Kabupaten Siak. Itu jadi primadona untuk ekowisata sekarang di Riau Daratan. Tapi kita hanya tinggal menunggu waktu, rusak secara alam, karena struktur komunitas yang ada saat ini itu bukan formasi yang alami lagi. Dia memang alam itu, tapi maksudnya formasi bagian depan itu sudah tidak ada. Ya. Jadi yang menahan awal yang menahan ombak awal itu Avicennia yang ada di depan sudah tidak, bisa dikatakan sudah tidak ada lagi, dan abrasinya bisa
40 meteran dalam 1 tahun. Kadang-kadang di depan itu sudah ada Silocarpus granatum atau Skimipora, Hydroblacea atau Yang harusnya mereka ada di bagian tengah. bagian belakang. Sekarang sudah menjadi bumper utama. Ya, dan itu tidak hanya di Sungai Kayu Ara. Kayu Ara Permai saja, tapi hampir di Wilayah. wilayah. Karena hampir Teluk Lanus juga seperti itu kan, tipis-tipis ya kan. Bahkan Teluk Lanus itu sudah ada yang mangrove asosiasi ya, tinggal warung saja ada di depan. Bukan mangrove lagi, warung atau Ada asosiasi. nipas saja atau tinggal sagunya ya. Atau bambung saja atau rotan saja. Nenas. Dan itu sudah di pinggir laut sekarang. Tinggi ininya tekanan alam itu juga tinggi kan. Nah. Karena dia udah berkurang itu. Jadi itu menjadi konsideran kita bagaimana tetap mempertahankan keberadaan mangrove existing yang ada saat ini. Nah, untuk melakukan eksploitasi terus ada ide-ide Bernas untuk tetap mempertahankan mangrove, tapi dalam pemanfaatannya kita harus kembangkan ide Bernas tadi, ya, mungkin dari tesis Nabi Swadi tadi untuk apa istilahnya berkebun mangrove. Ya dulu konsepnya ada kebun mangrove ya. Karena Gimana konsep kebun mangrove? ya dulu gini. Jadi awal mula saya terinspirasi untuk melakukan riset di sini Sumiliun itu untuk menggarap terkait dengan strategi pengelolaan, dalam konteks dulu bicara soal hutan rakyat, ya, bagaimana memang mangrove bisa ditebang tanam. Gitu. Jadi saya baca terkait dengan Jati Gunung Kidul, zamannya Dendles gitu kan. Dendles. Jadi saya baca ada di bukunya Hasan Musimun, salah satu dosen di UGM, dan beberapa bukunya saya koleksi. Di lapangan saya mendapatkan bahwa ternyata masyarakat sudah ada yang mengembangkan seperti itu. Gitu. Jadi menanam menanam mangrove jenis Rhizophora apiculata dan Coronata itu di kebunnya sendiri, di tanah miliknya yang berbatasan dengan ekosistem mangrove-nya. Karena tanahnya itu tidak lagi bisa ditanami tanaman lain. Dulunya dia nanam padi di situ, introduksi air masin, gelap masuk, lalu dia tidak bisa nanam apa-apa lagi di situ, mau nanam karet mati, nanam apa nggak bisa gitu. Nah, ini memang cocoknya untuk mangrove gitu loh. Jadi Itu ada ditanam. ide untuk bagaimana memanfaatkan. Kalau tadi sepertinya kita berpikir bahwa dengan adanya perubahan iklim dampaknya seperti yang disampaikan oleh Fadil. Nah, bagaimana dengan adanya perubahan iklim menguntungkan untuk mangrove? Ya, itu yang harus dipikirkan. Ya kan? Iya. Iya. Bahwasanya beberapa kejadian di Riau, misalnya di Kuala Selat, di Pulau Air Tawar. Katakanlah itu akibat climate change-nya, Iya. di mana terjadi inundasi, masuknya air laut Kalau ke darat. ke darat, Perkebunan, sehingga masyarakat. kebun kelapa yang ada di Kuala Selat itu estimasi kasarnya 4 kali 20 kilo, berarti 80 km persegi. Potensi itu mangrove. Yang sekarang sudah mati. Ya, belum semuanya mati, Belum tapi mati. berpotensi mati. Dan itu bisa jadi potensi untuk kawasan mangrove. Jadi kan ada perubahan, perubahan struktur lahan atau struktur tanahnya dari yang dulunya tidak salin menjadi salin. Jadi yang dulunya tidak tawar, tidak asin, sekarang asin karena terjadi inundasi. Inundasinya bisa terjadi karena kerusakan degradasi wilayah pesisirnya, kemudian perubahan tata air yang di perkebunan kelapa itu rusak gitu kan. Yang gemilahan ya. Gemilahan seperti itu kan. Tata air rusak, tidak ada perawatan dan sebagainya, dibiarkan lama-lama mendegradasi kebun kelapanya. Kelapanya mati karena itu juga. Nah, Aku belum bisa dalam konteks setuju dan tidak setuju. Nah, atau juga pendapat bahwa kalau tadi yang dikhawatirkan kita sulit untuk melakukan penanaman mangrove, kita harus mencari kawasannya, tapi dengan kejadian climate change, inundasi air laut ini terus memberikan kemanfaatan terhadap kita bisa menambah 80 km persegi mangrove. Ya, jadi dalam pemahaman atau dalam pemikiran saat ini ya, mengapa mangrove itu sangat sangat sulit ya dalam untuk karena dari dulu itu dokumennya bahwa begitu mangrove tebang perlu waktu puluhan tahun, 20, 35 tahun ya untuk bisa tumbuh lagi. Sehingga mungkin kalau dibikin sistem perkebunan rasanya tidak ekonomis.
Nah itu satu pemahaman yang ku lihat dari dulu. Terus yang kedua, pemahaman yang kedua adalah bahwa begitu dia sudah bakaunya bersama dengan gambut. Begitu dia sudah diolah, maka fungsi ekologisnya hilang. Itu bayangan yang terima sama. Tapi kan belakangan kan muncul pemahaman-pemahaman, ya ada berkembang pemahaman bahwa ekologis tidak bisa selesai hanya untuk ekologis. Ekologis harus selesai juga untuk manusia. Jadi itu yang penting. Dari riset yang dilakukan di 2015 ya, 2013 sampai 2015 di Sumilung itu, kita kan akhirnya karena di sana juga tekanan tinggi terhadap pemanfaatan kayu mangrove untuk arang, cerocok dan kayu bakar Ya, di sana. Sehingga kita berpikir bagaimana mengurangi tekanan itu. Oke. Tekanan terhadap mangrove alaminya tadi ini dengan memanfaatkan potensi lahan yang bisa ditanamin mangrove di lahan masyarakat. Ya. Nah, jadi kalau dulu masyarakat ngambilnya dari hutan mangrove alami, Ya. dia bisa ngambil dari kebunnya sendiri. Nah, akhirnya kita petakan bahwa mangrove existingnya itu ada 900 hektar. Oke. Dalam kondisi kalau kita lihat dari peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor berapa itu ya, tahun 2004 ya, itu kondisinya jarang karena cuma 600 batang per hektar. Dia harus lebih dari 1000 per hektar ya. Oh, gitu. Itu dikatakan bagus. Nah itu cuma 600-an batang per hektar dan dikatakan besar. Karena terus dimanfaatkan ya. Ya. Nah, jadi kategorinya jarang. Nah, sementara lahan yang berpotensi waktu itu dengan dicirikan bahwa satu dia terendam air asin walaupun secara berkala, kemudian tanahnya juga sudah salin, sudah air asin di situ, dan sudah ditemukan mangrove pionir yang tumbuh di situ. Itu dihitung di sekeliling areal Sungai Liung itu ada 600 hektar. Lumayan. Potensi waktu itu ya. Nah itu kan potensi lahan yang bisa ditanami mangrove. Nah cuman di kita mangrove itu dipandang sebagai fungsi ekologis, sehingga kalau nanam bakau ya nggak boleh ditebang, sehingga masyarakat enggan untuk menanam, gitu, untuk mengembangkannya, kecuali yang memang agak bandel-bandel ya. Pokoknya kalau aku nggak boleh nebang, aku habiskan mangrove aku ganti dengan yang lain. Gitu. Tapi memang sebenarnya kalau memang ada ruang untuk mangrove ini boleh ditebang tanam di lahan sendiri umpamanya kan, mungkin masyarakat akan lebih karena tanah yang mereka miliki, lahan yang mereka miliki, kemudian itu jadi dulunya kelapa berubah jadi air, kelapanya mati karena air asin, kan untuk mempertahankan kebun itu, kalau ditanamin bakau ini dianggap sebagai tanah negara, umpamanya kan? Nah itu kan masyarakat berpikir panjang untuk mengembangkan mangrove di situ. Sebenarnya fakta empirisnya bahwa yang tadi itu bisa, kawan-kawan juga sebagian masyarakat sudah mengembangkan praktek-praktek kebun mangrove seperti itu. Tapi mungkin itu karena skala kecil. Ya, skala kecil. Nah kita itu tahun 2006, waktu itu masih ada Laksana Samudra ya. 2006 Laksana Samudra kerjasama dengan Mangrove Action Project, MAP. MAP itu sekarang jadi Polres ya. Bersama Benjamin Buron waktu itu. Jadi itu dulu kan mencobakan program yang sukses di Sulawesi Selatan. Di bawah kemarin dulu mereka sukses memangrovkan bekas tambak. Nah, bawa kemari kita coba ide itu, tapi nggak ada satu pemilik tambak yang bersedia mengikhlaskan tambaknya untuk dimangrovkan. Ya karena itu tadi. Ya satu itu kan. Ya. Nah, tapi akhirnya ada masyarakat yang udah Pak kita rubah saja, jangan tambak. Jadi apa? Bekas kebun kelapa. Jadi sama kondisinya kalau Pambang dulu itu dengan Kuala Selat atau dengan Pulau. Kelapanya mati kena air asin. Jadi akhirnya kita memangrovkan bekas kebun kelapa. Coba sebut istilah Pak Anas. Makrovisasi. Kalau itu mantan Universitas Riau, Pak Anas melihat itu makrovisasi. Nah, sebenarnya makrovisasi itu waktu itu muncul dari Pak Julpansam sebagai penguji saya. Ini kan ide makrovisasi nih, Mas. Iya Pak, memang makrovisasi. Artinya memangrovkan ini. Memperluas mangrove-nya itu supaya masyarakat memanfaatkannya itu tidak dari mangrove alami gitu. Jadi mangrove alaminya menguat dia fungsi ekologisnya. Fungsi konservasinya tetap menguat gitu. Mungkin ini campaign-nya yang nggak kuat. Gimana tuh? Oke kan? Tadi kan disampaikan, kawan-kawan sampaikan bahwa
ada kekhawatiran masyarakat ketika mereka menanam mangrove Tidak boleh. tidak boleh Tebang lagi. ditebang lagi, Iya. ya kan? Udah jadi milik Padahal itu di kawasan alam gitu. di tanah mereka. Iya, iya. Ya kan? Stereotipnya adalah ada mangrove itu jadi milik negara mungkin ya. Milik umum lah. Milik lingkungan. Milik lingkungan. Bukan penjaga lingkungan. Milik Oke, ya. pasar padik. Tapi kenapa nggak dilakukan kampanye ketika kita nanam mangrove itu punya kita karena dia ditanam di lahan kita. Di lahan kita. Sehingga stigma-stigma tadi contohnya Mas Wadi berpikir kenapa idenya untuk berkebun mangrove berasal dari penanaman jati dendros yang di Jawa. Iya. Iya. Di Jawa itu. Nah, itu kan sama sudah praktek-praktek itu sudah dilakukan, tapi kekhawatirannya saja yang kita ungkapkan di sini. Kenapa nggak dilakukan campaign tanam aja mangrove itu punya kalian? Iya. Sehingga ada pemikiran lain di tingkat masyarakat, nggak apa-apa kok nanam mangrove, kita bisa nikmati dia gitu. Dari masukan diskusi tadi itu aku malah punya pemikiran seperti ini. Kalau memang ada lahan warga yang potensi bisa ditanam mangrove dan itu bisa berdampak ekonomi dan sosial bagus bagi warga, tentu ini akan membantu menyelamatkan mangrove asli Ya, yang menjadi benteng yang sudah ada selama ini gitu. Ya, Terus ya, harusnya seperti itu konsepnya ya. Kita kan mengalihkan tekanannya itu Ya. dari yang alami ke yang buatan. Buatan. Nah, yang dikembangkan masyarakat tekanannya ke situ. Ada tembakannya di Misalnya gini. dia tetap berfungsi secara ekologis, konservasi tetap berjalan. Oke. Jadi kau beli lahan 2 hektar misalnya, Ah, ya kan, di tepi laut, punya siapa? punya warga lah. Maksudnya lahan itu punya siapa? Nggak punya saya, ya, kan Kalau- beli. Orang gue yang beli kok. Kalau ditanam dengan sawit, Ya hasilnya punya aku. ya kan? Iya. Kalau di situ ditanam mangrove kenapa? Ya harusnya hasilnya punya aku ya. Iya kan? Ya. Iya kan? Kenapa Tinggal- ada kekhawatiran ketika ditanam mangrove itu jadi milik orang lain? Tidak Atau jadi milik bersama. Tidak jadi milik pribadi lagi Iya. gitu. Oke, dari tadi itu ada yang mungkin ada sepotensi kawasan yang bisa dijadikan hutan mangrove baru yang ditanam. Aku membayangkan kayak HTI seperti Iya, itu. iya. Jadi Hutan tanaman lah. sekarang kan di HTI itu kan dalam setiap kawasan tuh ada kawasan yang tidak boleh diganggu sama sekali, ada kawasan yang bisa dimanfaatkan terbatas, dan ada kawasan yang bisa dipanen habis. Apa model mungkin atau seperti itu pemahamannya? Ini bisa saja seperti itu. Artinya dengan kayak kalau sekarang tadi disampaikan Romi juga di awal ada bicara soal legalitas lahan, tadi ada PS yang sebagai rujukan dari yang silviculture Ya, terakhir, yang silviculture. PS gitu. Sementara karena konsepnya saat ini bahwa mangrove itu nggak boleh ditebang, artinya di saat masyarakat itu mengajukan kawasan PS berupa HKM atau hutan desa yang di dalamnya ada mangrove atau kawasan yang potensi untuk dikembangkan mangrove, di izinnya itu, di SK-nya itu akan muncul tidak boleh nebang hiu, apalagi di daerah pinggir gambut dan mangrove, iya. itu pasti tidak ada pemanfaatan hasil hutan kayu, Iya. yang ada Non-kayu. hasil hutan bukan kayu, HHBK, bukan HHK. Iya. Nah, sementara ini kan kita bisa petakan bahwa areal tersebut mangrove-nya berapa luas. Nah, kemudian yang bisa dikembangkan kebun mangrove yang tadi baru itu berapa luas yang bisa ditanam dan kembang. Kan sama dengan nanam sagu. Nanam sagu kan bukan 2 tahun 3 tahun baru akan mati. Bertahun Bisa sampai juga. 10 tahun juga 10 tahun, kan. iya. Nah, ini juga bisa seperti itu. Polanya bisa saja nanti penebangannya bisa tebang habis, bisa saja tebang model penjarangan, model penebangan tebas, begitu tebang tanam lagi. Tinggal kajiannya lebih. Tinggal kajian lebih situ. ke ininya kan, bagaimana pola secara Jadi, ini ada ide-ide nyeleneh juga yang pernah kita lakukan gitu. Tapi itu sebetulnya sudah banyak dilakukan orang gitu kan. Jadi kita coba untuk mendaratkan mangrove. Jadi Gimana tuh? Mendarat ke mangrove maksudnya? kayak dia mangrove itu hidupnya kan di daerah di daerah salin. Ya, daerah situ. Jadi kita coba iseng aja gitu kan, bawa mangrove itu ke Pekanbaru. Itu saya tahu disampaikan ke Pekanbaru, berarti atau di tanah di Pekanbaru dibikin salin gitu. Dengan polybagnya itu dibawa kan, bibit-bibitnya sudah ditanam sama teman-teman di lapangan. Gitu kan. Oke. Jadi kita minta beberapa polybag untuk dicoba, mau tidak dia hidup sampai di Pekanbaru. Begitu. Nah. Nah, terus gimana perkembangan? Nah,
Ada dua, yang pertama dari kelompok Bulukat Teluk Bambang Bengkalis, itu beberapa spesies dibawa, itu yang bawa Eko ke Pekanbaru, hampir kayaknya ada setahun ini. Dari sekian banyak polybag itu tinggal 2 polybag yang hidup. Karena memang tidak. Ya karena memang bukan kawasannya. Ini iseng-iseng aja. Nah, ada teman lagi Morina itu sudah mencoba hampir 11 tahun hidupnya mangrove itu Di rumahnya. di rumahnya. Di rumahnya yang tidak salit saya. Itu kan baru nih Di Pekanbaru ini. di Marsan itu. Hidup. Tunggu 11 tahun mati. Tapi cukup lama, 11 tahun. Tahun loh. 11 tahun. Walaupun dia bontet, Tapi kan akhirnya kerdil ya kan? stresnya kan, Stresnya. jadi dia tidak hidup seperti alamnya. Nah, mungkin dengan teknologi yang bisa diterapkan dalam pengembangan atau teknologi budaya vegetasi mangrove ini, mungkin sudah ada yang buat mungkin di entah di mana gitu. Oke. Ya artinya gini, kalau tadi mau mengembangkan kebun mangrove dengan pola yang HTI, Ya. pola HTI lah, hutan tanaman industri. Walaupun nanti ada modifikasi disesuaikan lah ya. Tapi peluangnya gini, akasia saja itu dulunya berapa tahun? 6 tahun, 7 tahun. 7 tahun, jadi 5 tahun, bahkan 4 tahun setengah sekarang udah panen. Ya. Mungkin kalau ini dikembangkan seperti itu, kemajuan teknologi kan bisa rekayasa genetik atau apa untuk ininya untuk mangrove, bibit mangrove-nya. Oh ini yang Bisa 5 tahun panen 5 gitu ya. tahun. Ya. Rhizophora biculata 5 tahun tapi hidup kan baru. Bisa saja. Artinya peluang itu kalau itu diberi ruang mungkin saja itu bisa. Karena ini untuk mendukung kebutuhan industri kan. Iya, Jadi kebutuhan. industrinya kan bukan Kebutuhan hanya industri besar, tapi Iya. di saat itu ada pasar itu udah industri. Iya, kan. benar. Karena kita bicara kan masyarakat di Pesisir aja, Pesisir, gitu. masyarakat pesisir aja. Kebutuhan kayu bakau di masyarakat pesisir. Ya. Ya ini yang juga sudah Karena gini ya, secara alamiah ada memang mangrove sejati itu yang bisa hidup di luar habitatnya. Itu yang kalau sampai Pekanbaru ini itu namanya Sonaravia cassiolaris. Berembang. Mas. Berembang. Kalau berembang Buahnya itu- masam tuh, aku suka. Ya, jadi kalau bukan ada aku yang masukkan. jadi ya kayak gasing gitu kan. ya, Ini kayak gitu juga. jadi dia ada 3 jenis Sonaravia itu. Jadi Sonaravia itu ada Sonaravia opata. Itu yang sering dimakan orang opata. Kedabu bahasa orang kampung. Kedabu yang rasanya masam kalau Masam. kalau Dan itu yang dibuat dodol juga itu. Oh, iya. Yang dibuat Bukan juga berembang itu. ini masalah. Nah, berembang jarang sih sebenarnya kalau berembang. Berembang yang mana? Berembang itu ya dia agak dia buahnya bulat tapi agak tipis. Oh, gitu. Menipis dia. Kemudian dia Merah. kelopaknya dia panjang, yang panjang. Nah, kalau kedabu dia kelopaknya nutup ke Oh, iya, iya, iya. ininya. Paham, paham, Nah, paham. satu lagi ada juga namanya perpat. Sonaravia alba. Dia bulat sama seperti kedabu. Tapi dia mekar. Ininya hampir mirip berembang dia. Cuman kalau dari si bentuk daun dia akan beda berembang dengan perpat. Berembang daunnya agak membulat, perpat daunnya agak memanjang. Oh gitu. Jadi itu ada 3 jenis di kita itu ada teman semua. Jadi kalau di identifikasi mangrove atau inventory mangrove itu di ekosistem mangrove itu ada namanya mangrove sejati, ada namanya mangrove ikutan. Mangrove sejati dengan Mangrove ikutan. ikutan. Apa Jadi bedanya? mangrove ikutan itu adalah tumbuhan yang bukan mangrove, tapi bisa hidup di ekosistem mangrove. Contohnya Morinda itu apa ya? Morinda, mengkudu. Mengkudu. Tahu bahasa Latinnya itu? Bahasa Indonesia aja. Mengkudu. Jadi mengkudu itu, karena kita temukan itu di ekosistem mangrove gitu loh. Dia ketapang juga, ketapang. Kemudian yang apa buah bintaro itu yang Ya. bulat-bulat ini itu. Nah itu kan itu artinya tumbuhan bukan mangrove, bukan jenis mangrove, tapi dia bisa hidup di ekosistem mangrove. Dan ada sebaliknya, ada mangrove sejati yang bisa hidup di luar ekosistemnya, yang sama seperti tadi itu yang Sonaravia cassiolaris itu atau berembang tadi itu menjadi hidup di vegetasi riparian, riparian sungai. Itu namanya mangrove periferal. Nah, jadi mangrove yang tumbuhan mangrove yang hidup di luar ekosistemnya namanya mangrove periferal. Kalau bukan mangrove yang tumbuh di ekosistem mangrove namanya mangrove asosiasi, ikutan. Itu istilah yang kebuat. Istilah itu istilah akademik atau istilah pribadi? Bukan, itu istilah juga saya temukan juga di Oh, di akademik, dokumen. secara akademik. Secara akademik. Pribadi. karena gini, karena dulu waktu saya berkunjung ke Opura ini, mereka kan mau mengembangkan wisata mangrove. Itu di Pulau Sumut itu. Ya, jadi
ini bukan ekosistem mangrove. Ya memang ini ya vegetasi mangrove ya. Berembang ini memang salah satu jenis vegetasi mangrove. Mangrove sejati. Tapi ini bukan ekosistem dia. Karena ekosistem dia bukan salin. Ini lahan ini kawasan ini kalau kemarin penelitian profesor saya di Universitas Riau itu Pak LPLD itu sampai ke Sungai Okura itu salinitas masih nol. Artinya masih tawar. Gitu. Tapi Sepanjang Sungai Siak gitu. ya, makanya itu juga perlu kita telusuri di 4 sungai kita di atau sungai-sungai kecil lainnya itu mangrove periferalnya sampai sejauh mana dia dan jenisnya apa. Beberapa yang kita temui ada seperti nipah. Itu nipah nggak akan masuk jauh lagi ke dalam. Tapi waktu kita ke terus. Ya, waktu kita ke GMCA kecil itu juga nggak sampai jauh ke dalam gitu. Gitu loh. Ada nipah, ada piai, ada berembang. Yang paling jauh itu memang berembang. Berembang kalau hitungan bukan baru ngikutin alur sungai sampai ini berapa ratus kilometer sampai ke muara Sungai Siak yang di Lubuk Muda sana. Iya. Kan jauh itu kan? Jauh. Sampai dia masuk ke sini. Dan penelitiannya Pak Suwondo dulu tahun 2001 itu mangrove yang berembang tadi itu baru sampai Terawang tahun 2001 dan tahun 2024 Pak LPLD memang meneliti kita udah undiannya ada di dekat jembatan C4 nih. Udah jauh juga masuk dalam. Karena dia apa? Dia masuk kan karena tekanan air pasang kan sampai ke Pekanbaru. Iya. Kan gitu. Jadi tumbuh sini besar, buah, jatuh, dorong lagi sama pasang. Iya. Tumbuh lagi di sini. Gitu lah pelan-pelan. Dan jangan-jangan udah sampai ke Tapung sekarang. Bisa jadi. Kita belum sampai situ Tapi tapi kalah sawit lah. Tapi artinya gini. Ada kalau di PMN itu kan ada namanya potensi habitat mangrove. Iya. Ada areal yang berpotensi. Jadi habitat mangrove itu salah satunya dicirikan dengan salinitas. Struktur tanah yang sudah lumpuh berubah jadi air masin dan dia bisa ditumbuhkan rhizopora. Dan rhizopora itu sebenarnya yang banyak digunakan masyarakat kan untuk Ya, ekonomisnya. ekonomisnya rhizopora. Oke. Artinya punya peluang besar sebenarnya. Oke, mangrove yang ditebang, yang diambil itu karakter mangrove yang memang tumbuh di terendam di air laut, di terendam atau terkena air laut, atau mangrove yang tadi di daerah daerah penyangga yang memang masih potensi itu mungkin nggak dikembangkan atau mangrove-nya bisa nggak diambil untuk kebutuhan industri tadi, industri bangka kayu atau kualitasnya gitu, bicara kualitas. Jadi ini, kalau rhizopora itu umumnya kalau secara zonasi alamiah dia ada di tengah sampai ke depan. Depan itu depan laut. Ya artinya depannya itu di belakang Abyssinia biasanya. Oke. Jenis rhizopora vinculata, coronata, atau jenis. Jadi dia bisa lintas sampai dari depan. Jadi dengan salinitas yang tinggi sampai ke salinitas yang lebih rendah. Dia bisa hidup Dia masih bisa. masih bisa hidup. dengan kualitas pertumbuhan batang yang hampir sama. Iya. Nah, Berarti jadi bisa. artinya nantinya di saat itu juga dikebunkan, Iya. kemudian tentu akan mengikuti pola-pola perkebunan, kan? Iya. Pengaturan tata air, ya, pasang surut air lautnya juga harus bisa sama mengurangi. seperti Sama lah seperti Akasia, akasia kan, mempertahankan tinggi muka air, makanya kan. Kalau ini kan juga harus memperhatikan bahwa dia harus tergenangi air masin dalam sehari itu berapa kali, kan? Harus ini yang dikaji. Harus ya juga itu dikaji kan. Jadi sehingga kalau itu dikebunkan umpamanya di belakang ekosistem mangrove yang ada, yang potensi untuk dikembangkan mangrove tadi, jadikan perkebunan, pola tata airnya juga harus di. hidrologinya harus tetap diperhatikan. Iya, ada poin penting kalau itu mau dikerjakan harus ada kajian tentang sistem hidropolitiknya ya. Hidrologinya juga harus dikaji. Yang aku takutkan nanti malah semua orang yang atau penduduk pesisir nanti pohon kelapanya yang masih bagus ya udahlah direndami air laut aja digali. Untuk Biar supaya terus air lautnya biar makin jauh ke dalam gitu. Biar tanam mangrove semua. kalau itu juga sultan tanahnya juga harus sesuai juga Iya, untuk tempat sultan tumbuh. tanahnya. Oh gitu. Ya, Itu lumpuh. bukan hanya air saja. Aku pikir tadi pokoknya udah terintis air laut, wes sudah jadi itu. Cuma kalau misalnya dengan kejadian di misalnya ini tapi enggak. di ya di Ya. Pulau Air Tawar. Pulau Air Tawar, Kalau ya. yang lebih jelas itu karena Pulau Air Tawar kejadian lebih lama daripada di Kuala Kuala Selat kan. Oke. Jadi di situ memang
di daerah inundasinya itu sebagian vegetasi kelapa yang tadinya kelapa sudah tumbuh mangrove. Artinya walaupun vegetasi awalnya Kelapa. bukan layak untuk mangrove, tapi karena dipaksa terus industri air laut. Ya, mungkin sudah terjadi pengadukan proses seperti itu, bisalah akhirnya hadir mangrove di sana. Mangrove. Nah, kalau di Kuala Selat, ya kan, itu juga akan memungkinkan karena sedimen naik. Ya, sedimennya terus Dan jebak di situ, karena tempat keluarnya sulit ya, lebih sulit daripada di air tawar, sehingga memang sekarang kalau dilihat dari citra satelit itu belum terlihat begitu jelas gitu. Cuma ada beberapa bagian yang saya lihat di bagian depan yang di tanggulnya itu sudah mulai hidup menjadi mangrove di situ. Yang dulunya kelapa. Mangrove pionirnya itu guys, ya tadi itu Saudara Teh Alba, Avicennia alba, itu menjadi mangrove pionir. Dia akan tumbuh di daerah wilayah Turki. Oke, Jadi menarik. dia kan ini, air asinnya itu kan masuk mudah, keluar susah karena masuknya bertekanan ya kan, Ya. pakai gelombang maksudnya, harus pasang surutnya kan, pasang, wah begitu keluar kan dia Terhambat oleh terhambat karena ini kan, Karena- karena tertahan lebih lama. Betul. Jadi yang membuat dia jadi bisa dijadikan bahan riset. bisa lah. Model pengelolaan mangrove berkeadilan secara ekologi. Wah, ini berkata berkeadilan ya. Ya, yang menjadi khasnya itu kan berkeadilan, dia harus dijelaskan dengan Pemahaman berkeadilan itu. Jadi fungsi ekologi bisa tetap dilakukan, fungsi ekonomi pohon mangrove-nya tetap bisa hitung-hitungannya gimana bicara. Aku belum dapat bayangkan hitungannya ketika satu kawasan itu fungsi ekologinya jalan, fungsi ekonomi, ekonomi udah gampang lah kita ngitungnya kan. Udah paham betul lah, sosialnya paham, tapi menggabungkan antara fungsi sosial dengan ekonomi juga bersinergi dengan fungsi ekologi. Ekonominya kan tadi yang Iya, udah itu udah paham. maksudnya ekonominya tadi itu kan dari mangrove yang di kawasan mangrove, perkebunan mangrove tadi. Ya, Disitulah faktor ekonominya. ekonomi. Ekologinya di mangrove. Mempertahankan mangrove yang memang sudah alami. Ya, mangrove alami itu yang dikuatkan fungsi konservasinya. Artinya kalau Dan- selama ini tekanan ekonomi itu di sana, bahwa orang nebang di situ, Iya. di situ, dengan mengkebunkan mangrove, orang udah tidak melakukan penambangan di sana. Artinya dia akan secara alamiah, tidak secara diganggu. konservasinya jalan. Gitu. Artinya, karena Iya. kita Fungsi fungsi ekologinya. ekologinya kita mengurangi tekanan antropogenik ke sana. Kalau perlu menghilangkan Fungsi ekonomi juga pada mangrove yang dipertahankan, mangrove alami tadi juga terus berjalan. Iya, terus jalan. Masyarakat bisa ngambil Ikan, Iya. madu, gitu. Jadi yang buat sirup tetap jalan lah ya. Jalan. buat sirup, Jalan. buat dodol tetap Ekowisata tetap jalan. Ekowisata tetap jalan dari mangrove. Ngambil kayu juga tetap jalan. Ngambil kayu dari yang di sisi ini. Ya. Oke. Jadi kan yang mau kita pindahkan ini kan pengambilan lognya, kayu Iya. lognya itu tidak lagi dari mangrove alami, Iya. tapi dari mangrove yang ditanam atau yang dikebunkan. Punya bayangan siklus panen tanam nggak? Nah, kalau itu sebenarnya kan ya kita bisa baca dokumen. Ya kalau menurut itu silviculture itu 30 tahun. Iya. Cuma karena kawasan mangrove-nya ini bukan pada satu kawasan saja, luas, gitu kan? Itu yang susah. Dan itu 600 hektar. 600 meter sedikitnya. Luas itu. Untuk hitungan luas memang luas ya 600 hektar, tapi ketika untuk produksi 30 tahun coba siklusnya di peraturan itu. Artinya memang harus ada teknologi rekayasa. Tahun. Sekarang kita budayakan nabung kayu bakau. Ya. Orang di kampung, Berarti di tanah sendiri. Itu di dalam risetnya juga harus ada campaigns-nya, campaigns untuk itu. Ya. Merubah paradigma tadi yang kekhawatiran. Teman-teman kan sekarang kan masih ada merawat tanaman mangrove yang yang pernah ditanam, masih ada. Kelompok Blue Cup itu tahun 2006 itu masih ada. Kemudian yang tahun 2012 itu dari program KBR masih ada. Tahun 2017 atau 16 itu yang program dari DLHK masih ada. Artinya itu kita bisa lakukan monitoring di
yang ditanam tadi selama sekian tahun nih tingkat batangnya ada berapa, tingginya ada berapa. Ya, ada beberapa Jadi lokasi kita yang bisa memprediksi kalau nanti kawan-kawan di lapangan, masyarakat di lapangan menanam mangrove dengan panen usia 5 tahun, 6 tahun ya sebesar apa? Oke. Kan gitu kan. Karena sekarang ini kan masih bisa kita lakukan itu kan. Proyek yang pernah ditangkap oleh KKP di Selat Baru, pokoknya kita bisa ukur sekarang nih kan, bisa ukur dulu nanamnya bulan sekian, tahun sekian, sekarang tahun sekian. Tapi kayaknya dia nggak kalau dulu tuh kan seragam tuh yang ditanam tuh. Api-api sama Rhizopora. Ya. Tapi kan di Selat Baru itu kan Ya karena dia kan ada proses alaminya kan, jadi yang agak dia- susah juga nanti mengindikasikan mana tanaman yang betul-betul ditanam, mana tanamannya ya Apa pioner? bukan yang tumbuh sendiri. Fungsi yang Kalau untuk melakukan itu. Nah itu mungkin karena dia ada di depan. Kalau di Selat Baru itu kasusnya di pinggir pantai kan, sehingga sirkulasi hidrologinya luar biasa di sana. Maksudnya membawa sedimen dan membawa bibitnya bibit-bibit ke sana. Nah, mungkin kalau ingin memastikan berapa dengan sekian tahun tumbuhnya mangrove itu dan berapa besarnya dia itu di bagian yang sering ditanam di belakang. Ya, belukap lah, kawan-kawan Belukap. kelompok belukap itu sudah masih ada. Kayak YMI mungkin juga gitu ya. Ini perlu ke sana loh ya, atau Ya. tinggal minta tolong orang di sana. Ya itu tinggal. tinggal inilah. Jadi juga riset Kawan-kawan tempat ini. Jadi kawan-kawan. Cepat, aku. Jadi gini, karena ada selain di durasi ya, selain tahun juga ada pola tanam kan. Kalau kawan-kawan KKP di KP Pekanbaru, di KP Riau, dia kan pernah nanam itu di Sapat, Inhil, itu dengan pola 1x1. Rapat kali. Begitu tumbuh, saya pernah diajak monitoring awal, wah bisa masuk. Mana rapor dan 1x1. Nah sementara kawan-kawan yang di Belukap itu namanya ada yang kalau yang proyek di LHK waktu itu 1x2. Jadi 1 hektar itu cuma 5.000. Kalau 1x1 10.000. Ada juga yang di Sungai Liung itu karena dia kalau tanaman rapat dia lurus ya. Ya. Cuman perkembangannya Kecil-kecil. kecil dia. Oh gitu. Jadi dia tanam setengah kali satu karena setengah. Oh rapor 20.000. 20.000 1 hektar Itu kayaknya ngejar proyek itu. Itu memang kecil-kecil. Lebih tinggi. Kecil tinggi panjangnya. Nah dia rajin di ini apa kayak Pangkas. taruh di pangkas Iya. Siapa pangkas itu pasti? ini apa di simas atau di apa namanya? Kayak sawit itu dipotong-potong gitu. Temas. Iya itu lah. Oke, jadi aku jadikan ini bahan dasar awal untuk aku menyusun nanti proposal disertasi. Pertama terus aku minta izin kawan-kawan dulu melalui rekaman ini bahwa ini nanti dijadikan bahan dasar, salah satu bahan untuk membuat aku menyusun proposal disertasi nanti. Itu dan ke depan ya terus aku minta bantuan teman-teman dan mungkin floating tempat gambarannya di mana kalau memang riset ini ya bisa diterima dan dijalankan, kamu punya rekomendasi tempat nggak untuk sebagai Ya mungkin bisa dibangun skenario-skenario gitu kan. Nah, gimana? Modelnya itu kan. Nah. Misalnya yang terinundasi, yang sangat potensi untuk dijadikan kebun mangrove. Nah, itu satu case gitu kan. Ya. Itu modelnya mungkin akan berbeda dengan yang kayak di lokasi Pelita Musbadi. Misalnya Baran aja gitu kan. Baran itu kan daerah yang antara Transisi. daerah transisi antara mangrove alami dengan permukiman atau hutan daratan atau wilayah perkebunan itu. Jadi ada kawasannya biasanya dijadikan dengan Papua, ya Papua, Pakis, hutan Pakis itu. Kalau di sana kan dia itu lebih banyak acrostikum. Nah, itu baran kata orang kan. Itu kan luas biasanya. Nah, kalau dulu yang di Belukap dulu di kawasan Belukap Teluk Pambang itu waktu mengkebunkan bekas kebun kelapa, dulu kebun kelapanya mati dan banyak pianya. Dan itu pia itu menghambat penyebaran bibit alami yang lain. Jadi dialah akhirnya yang mendominasi. Jadi tinggal itu dibersihkan, Itu di tanah. dikendalikan lah populasi pianya tadi supaya tidak Tapi aku berpikir kendala lainnya adalah oke, kalau hanya memetakan Iya. di mana untuk bisa dilakukan itu gampang karena kita nggak bersentuhan dengan pemilik lahan. Iya. Tapi untuk mengeksekusi
Maksudnya mengeksekusi itu berarti dalam konteks penelitian ini kesediaan Ya, Kesediaan itu berarti pemilik lahan. Jadi perlu diingat bahwa mangrove di Riau ini hampir sebagian besar sudah bertuan ya. cara fakta. Nah, dia jurinya dia nggak punya legalitas. Jadi waktu aku penelitian di Sungai Kembung tuh udah ada panjang-panjang punya Fadil, Walaupun suratnya tak ada. ya punya Romi, punya Miswadi dan terpanjang di situ. Dan itu di Mangguralang. Ya, Iya. itu di mangrove alam apalagi di belakangnya. Di mangrove yang mangrove aja punya orang. Apalagi di belakangnya kan? Oke. Ah itu ya, harus jadi konsideran dalam penelitian gitu kan. Kalau idenya oke, gitu ya. Idenya kita lakukan ini oke. Tapi yang perlu diingat bahwa kawasan mangrove dan lahan yang ada di belakangnya Itu sudah ada pemilik semua. bertuan ya. Poinnya mungkin perlu ada pendekatan atau komunikasi yang lebih jelas kepada pemilik tuan yang di belakang mangrove alam itu, bahwa ini bisa dijadikan proyek percontohan, Ya. bukan proyek riset. Mangrove itu milik yang punya tanah. Oke, sebenarnya ini kalau satu bisa mendeplotkan lah ya bahasanya, Ya. membuat deplot Ah. kebun mangrove. Satu juga bisa menginventaris praktek-praktek kebun mangrove. Oke. Contoh kayak di Segeleng tadi itu kan masih ada yang nanam mangrove, Ya. kan, yang nanam mangrove kita bisa inventaris lah mana mangrove yang ditanam masyarakat di kebunnya sendiri, itu bisa diinventaris. Oke. Di Jangkang itu juga ada orang menanam mangrove di depan rumah. Tapi jangan menggaris saja. Ya, artinya itu kan baru menggaris. Luas ini. Ya makanya Tentu di saat tidak nanti hanya turun ke lokasi-lokasi fokusnya kita di salah satu menggaris. menginventarisasi praktek-praktek berkebun mangrove yang sudah dilakukan di masyarakat. Bagaimana dengan di Sungai Air Tawar itu? Yang lahannya yang Ya, sudah Pulau Air Tawar itu Kelapanya sudah bersedia nggak? Kalau dari ini belum. Kalau ini belum. Kalau kemarin kalau yang atau bersedia, maksudnya bersedia ditanam atau bersedia dijual atau bersedia Yang aku tahu dari diskusi dengan teman-teman sekalian itu, mereka sekarang sudah menjualkan tanah kebun mereka dengan harga yang sangat murah. ya, Karena mereka tidak bisa lagi memanfaatkan masuk ready itu kan? masuk. Tapi tak mungkin itulah jadi tuan tanah plus. Enggak, maksudnya ini kan dalam konteks penelitian. Iya. Tadi konsiderannya adalah lahan yang di belakang mangrove tadi dan bahkan mangrove itu sendiri ada pemiliknya kan. Iya. Nah itu kan jadi konsideran dalam pengembangan model. Oke, ya. Gitu kan. Nah kan itu kan kasusnya agar tadi di Bengkalis, di Pulau Bengkalisnya. Hmm. Nah ketika kasusnya di Inhil. di lahan-lahan yang terinundasi tadi, ini kan lain lagi kasusnya, Ya. ya kan? Orang bersedia nih Menjual. bersedia. Tapi kan kita tahu kan, Bapak kalau mau invest mangrove, lah ini investasi mangrove nih ceritanya. Ya. 5 tahun panen sekian. ya. Ya. Jadi dia nggak jadi menjual lahannya, dia tetap punya tanah, Punya tapi tanah dan dia punya modal aset yang akan berkembang Ya. selama 5 tahun atau 10 tahun. itu kan kasus yang berbeda ini. Ya, benar. Dalam konteks penelitian ini. Ya. Oke. Sip. Ada lagi mau ditambahkan? Tapi ya potensi-potensi kan ini bisa jadi Halo, ini yang tak tersampaikan juga. satu ini Rohil, kawan-kawan yang di Rohil ini dengar ini. ya karena ini kita selama kita berkecimpung di mangrove ya sejak tahun 2003 ya 2003 kita mulai menggeluti Bareng dia juga kan? bareng dia waktu di Dumai itu sejak 2003 kita menggeluti transek mangrove pertama kita di Dumai itu sampai sekarang ini begitu menginventarisasi tentang mangrove kita kekurangan data dari Rohil. Rohil. Karena sangat minim sekali penelitian-penelitian yang dilakukan oleh kawan-kawan yang lain itu di Rohil. Dan juga sangat minim gerakan kawan-kawan NGO untuk mendampingi kawan-kawan yang ada di Rohil. Masuk untuk hutan gambut juga. Hutan gambut dan sebagainya kan. Nah, Rohil itu memang Ada apa di Rohil? Nggak tahu ada apa di Rohil, tapi kok sepertinya jauh dari jangkauan. Gitu. Elang pernah masuk ke Rohil nggak? Nggak pernah. Itu juga coba bayangin. Sementara Rohil itu juga punya potensi mangrove cukup besar ya, cukup luas. Cuman seperti nggak ada suara-suara dari Malah tidak banyak yang Rohil punya mangrove. Banyak orang tidak bayangkan. Oh iya, bayangin dikit aja tuh. Tuh, pas Rohil itu mulai dari perbatasan senepis Ya. itu, yang Sampai mulai ke perbatasan. ketemu harimau itu.
sampai ke perbatasan Sumatera Utara. Di perbatasan sampai ke mangrove. Kalau nggak salah perbatasan di hilir nggak salah. Bila hilir di Labuan Batu Selatan. Oh, Pulau Barclay aja apa itu kawasan konservasi kan? Ya. Nah, mangrove ini. Mangrove artinya kan Perlu ya perlu masuk ke sana lebih dalam. Waduh. Oke, kita lakukan. Ya, kita lakukan aja. Memang serius untuk Rohil nggak ada, bisa dinyatakan tidak ada data. Oke. Jadi itu jadi menarik, satu lokasi lagi di Rohil yang tanda tanya itu. Tanda tanya karena memang tidak ada data. Iya. Jadi mau bicara apa tentang Rohil nggak bisa. Iya. Nggak punya data. Maka penelitian Fadil inilah yang membuka misteri Kotak misteri mangrove mangrove di Rohil. Aduh. Oke, cukup ya. Oke. Oke, teman-teman sahabat elang semuanya, ini diskusi liar yang kita coba bangun. Dari awal kita memang sepakat bahwa diskusi kita sistem out of the box. Jadi kita membuka wawasan baru. Titik awalnya adalah kita menganggap bahwa pengelolaan mangrove saat ini belum dalam tanda kutip belum berkeadilan, baru berorientasi kepada konsep bukan ekologi, jadi penyelamatan ekologi, adaptasi perubahan iklim, tapi melupakan bahwa bakau atau mangrove juga bagian dari kepentingan ekonomi, terutama loknya, tidak bisa dipungkiri. Dan yang terjadi saat ini adalah pengambilan lok itu tidak ada legal hukum yang benar, yang jelas, bukan jelas ya, yang apa, tapi juga tidak ada larangan yang pasti gitu tentang bagaimana mengelola lok kayu. Nah, ini diskusi yang ini kami membuka diri kalau ada ide-ide baru dalam bagaimana mengelola mangrove yang berkeadilan itu. Keadilan untuk ekologi pasti, keadilan ekonomi, dan keadilan sosial. Itu barangkali diskusi kita malam ini. Terima kasih luar biasa. Moga-moga ini bisa jadi bahan desertasi saya untuk menyusul Mas Miswadi dalam menjadi kandidat doktor S3 ilmu lingkungan. Menyusul Miswadi. Menyusul Miswadi, moga-moga. Terima kasih Bang Romi, terima kasih Mas Miswadi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.